Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia dengan NIM 201-311 dari kelas 5B Sistem Telekomunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan atau mempraktekkan bagaimana cara mengkoneksikan dua Virtual Private Cloud atau VPC pada Amazon Web Server. Video ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh dosen Bapak Galura Muhammad Suranegara, SPDMT. Nah, sebelum kita masuk ke AWS, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana arsitektur praktikum yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada pada modul. Nah, sini bisa kita lihat ada VPC-A dan VPC-B. Jadi kita akan mengkoneksikan dua virtual private cloud ini. Dengan VPC-A ada dua subnet yang public dan private, sedangkan untuk yang B itu hanya ada satu yang private subnet saja. Nah, kita akan uh, menghubungkan kedua VPC tersebut, yaitu yang A dan yang B. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke AWS. Di sini kita pastikan berada pada region terdekat, yaitu yang di Jakarta. Selanjutnya kita akan membuat dulu VPC. Kita masuk ke service, terus ke VPC, Virtual Private Cloud. Masuk ke bagian Your VPC. Kita create. Nah, di create kita di sini sudah ada konfigurasinya. Nah, VPC A untuk IPv port-nya 10.100.00/16. Untuk tag-nya kita samakan dengan nama si VPC-nya, yaitu VPC A. Ini sudah sesuai, langsung kita create VPC. Nah, di sini kalau udah ada yang berwarna hijau checklist ini, berarti sudah terbuat, sukses terbuat si VPC-nya. Nah, lanjut, kita akan membuat internet gateway agar bisa terhubung ke internet. Nah, di sini di menu ada internet gateway, kita create. Ini kita sini. Kita sesuaikan dengan konfigurasi yang sudah ditentukan. Yang ini. VPC A IGW Internet Gateway. Nah, untuk tag-nya kita sesuaikan juga value-nya. Kita sudah tinggal di create. Nah, di sini sudah ada yang berwarna hijau, berarti sudah terbuat si Internet Gateway-nya. Selanjutnya kita akan meng-attach si Internet Gateway ke VPC. Kita kembali ke menu Internet Gateways. Nah, di sini kita Nah, ini kita centang section ini. Nah, available PPC-nya yang PPC A. Nah, kalau sudah hijau berarti sudah sukses untuk di-attach ke PPC A. Selanjutnya adalah kita akan membuat subnet. Subnet. Kita create. Nah, untuk konfigurasinya bisa kita lihat di sini. Nah, pertama kita buat subnet yang public terlebih dahulu untuk VPC A. Ini yang VPC ID-nya kita drop down yang arrow yang ini. Kita cari VPC A. Untuk availability zone-nya kita no preference. Terus untuk subnet name-nya sesuai konfigurasi VPC A subnet public. Nah, untuk IPv4-nya ketika menunggu 10.100.0.0.
slash yang 24. Nah, untuk value dari teksnya disesuaikan dengan nama yang baru kita buat, sudah sesuai. PC, strip A, strip subnet, strip public. Setelah itu tinggal kita create. Nah, kalau sudah hijau berarti sudah terbuat subnetnya. Selanjutnya kita akan membuat root tables. Kita pindah ke menu root tables. Create. Nah, untuk name atau namanya di sini ada konfigurasinya. VPC A, RT atau root table public. Nah, ini root table-nya buat yang VPC A yang public. Di VPC-nya kita pilih yang ini yang drop. Dan row-nya kita pilih yang A, yang default. Terus untuk teks disesuaikan dengan yang kita buat di nama ini. PC, strip A, strip RT, strip public. Nah, sudah sesuai. Tinggal di create root table. Nah, kalau sudah hijau berarti sudah terbuat si root table ya. Selanjutnya kita ke Nah, root table yang kita buat ini cuman punya rute lokal yang CDR PPCA atau yang ini. Nah, agar bisa ke internet gateway kita perlu ini root table-nya gitu biar bisa terkoneksi subnetnya. Kita harus menambahkan rute di si root tables-nya. Sini. Terus ini edit roots sebentar. Nah, kita bisa edit root table di sini. Edit roots. Sebentar. Ini yang namanya checklist. Oke, ini kita action, terus edit roots. Nah, di sini kita tambahkan rute biar bisa terkoneksi ke internet. Nah, untuk destination-nya kita bisa lihat di konfigurasi. Nah, destination-nya 0, 0, 0. Nah, ini. Itu targetnya kita pilih internet gateway. Ya, internet gateway untuk VPC-nya yang ini. Nah, setelah itu tinggal di save change. Nah, kalau misalnya udah hijau, berarti si root tables sudah terupdate. Jadi sudah ditambahkan rute yang baru tadi, yang 0.0.0.0/0. Itu setelah diupdate, kita akan lanjut ke subnet association untuk mengasosiasikan subnet. Kita pilih subnet lagi. Nah, root table-nya kan udah asosiasikan ke si subnet. Nah, ini kita ini si A. Oh, di sini, di root table. Nah, di root table kita klik yang ini. Subnet association. Terus edit. Nah, di sini kita udah punya yang VPC A subnet public. Nah, kita asosiasikan ke sini. Nah, di sini kita bisa asosiasikan subnet ke root table yang tadi. Nah, ini sudah ada subnet publiknya, kita centang biru. Setelah itu tinggal di save. Nah, save association. Centang. Nah, di sini sudah diasosiasikan si subnet ke VPC A, RT public atau root table yang VPC A. Nah, di sini kita sudah selesai membuat si PPCA dan subnet publiknya. Selanjutnya kita akan membuat PPCA subnetnya yang private. Nah, di sini kita masuk lagi ke subnet, terus create lagi. Buat konfigurasinya, PPC-nya kita pilih yang PPCA. Untuk subnet name, PPCA, subnet private.
Buat IPv4-nya kita lihat dulu di sini di konfigurasi di tabel. Oh, 200.1.024. Nah, ini untuk availability zone kita no preference. Nah, itu, nah untuk tag-nya atau value dari text-nya kita sesuaikan dengan nama yang udah kita buat, berarti PVC, strip A, strip A, strip private. Setelah itu tinggal kita create subnet. Nah, sudah hijau berarti sudah terbuat si subnetnya. Setelah itu kita akan masuk ke routables. Kita pilih routables, terus kita create. Untuk name-nya PVC ART atau routable private. Nah, untuk PVC-nya kita pilih yang PVC A. Setelah itu untuk tag kita sesuaikan dengan nama yang udah dibuat, PVC, strip A, strip RT, strip private. Udah, kita create routable. Nah, di sini berarti sudah terbuat si routable untuk PVC A yang private. Nah, kita bakal mengasosiasikan si PVC si routable ke PVC A yang private. Nah, untuk yang private ini nggak perlu diasosiasikan ke nggak perlu dikonekkan ke internet gateway. Kita akan langsung edit subnet di routable. Yang association, kita edit di sini. Kita pilih yang PVC A subnet private. Nah, jika sudah, berarti untuk PVC A dan si yang private dan public sudah dibuang. Nah, selanjutnya kita akan launch instance dari si PVC tersebut. Kita masuk lagi ke service, kita ke isi 2. Terus kita launch instance, kemudian launch instance. Setelah launch instance, nah di sini kita kerjakan berurutan sesuai dengan modul yang harus dicek. Nah, pertama-tama kita akan memilih si Amazon Linux terlebih dahulu. Di sini, nah ini, pilih yang ini nggak apa-apa, yang detailed. Terus untuk instance type-nya, di sini kan di modul ada T2, tapi untuk di AWS sekarang itu T2-nya udah nggak ada, jadi kita pakai yang T3 Micro. Untuk instance type-nya, nah, sini. Setelah itu kita ke configure, setelah itu kita ke ini. Nah, di network settings. Di network settings itu 11, nah kita edit. Nah, untuk VPC-nya kita ganti ke VPC A. Nah, ininya subnetnya yang public. Terus untuk auto assign IP-nya kita enable. Terus untuk selanjutnya kita akan masuk ke storage. Storage itu ada di sebelah dari bawah. Nah, ini storage kita nggak perlu ngubah apa-apa di storage. Nah, yang ini nggak perlu diubah. Kita akan lanjut ke bagian nih, tags. Nah, di tag itu, nah ini. Kita akan launch instance yang public di A, berarti namanya VPC A isi 2 public. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi security groupnya. Security group itu ada di network settings di sini. Nah, untuk security group name-nya, kita lihat tabel konfigurasinya di sini.
Nah, ini. Di sini VPC A SG public. Nah, karena kita pakai region yang Jakarta, kita SG-nya ganti sama JKT. Jangan SG karena SG itu buat untuk mudah. VPC A JKT public. Nah, di sini deskripsinya kita samakan. Nah, ubah security group name dan deskripsinya disamakan dengan si nama security group name untuk deskripsi. VPC A JKT public. Nah, setelah itu sudah selesai. Kita cek lagi yang lainnya. Yang belum dikonfigurasi untuk instance itu di bagian key pair. Nah, kita scroll lagi ke atas, scroll up. Nah, sini ada key pair. Kita create new key pair. Nah, untuk new key pair ini kita namakan System Cloud Demo. Ini RSA, ininya PEM. Tinggal kita create key pair. Nah, ini akan di-download. Nah, di-download, kita boleh dicek ulang. Bisa di summary aja nah sini. Nah, kalau udah tinggal kita launch instance. Nah, kita launch instance dulu. Kita view all instance aja di bawah. Nah, ini. Nah, ini udah running buat VPC A isi 2 public. Nah, selanjutnya kita akan launch instance di VPC yang private. Nah, di submit private-nya, di submit private, kita launch instance lagi. Nah, untuk kita sini udah ada konfigurasi dari tabel. Kita ke network terlebih dahulu. Ini untuk Amazon Linux-nya kita samakan dengan yang barusan yang public. Untuk instance type juga sama yang T3 Micro. Nah, network settings, diedit. Nah, ini kita ubah ke VPC A. Untuk subnet yang private. Nah, itu untuk auto assign public IP-nya disable, karena ini private. Terus selanjutnya di bagian key sama value di text. Itu ada di atas. Nah, sini. VPC A isi 2 private. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi security group di bagian network settings. Nah, di sini hampir sama dengan yang VPC untuk instance publiknya. Nah, VPC A JKT private. Nah, untuk deskripsinya juga disamakan. VPC A JKT private. Terus untuk source dari sini diedit dulu di bagian ini. Nah, kita add security group. Kita nggak perlu untuk meng-add security group dulu, kita langsung edit di bagian yang tipe SSH. Di sini udah ada source-nya. Kolom source pada tipe SSH. Nah, ini SSH-nya udah ada, type-nya. Terus source type-nya kita pilih di custom. Nah, di sini kita nambahin source-nya 10.100.002/24. Nah, ini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk storage-nya nggak perlu di konfig lagi sesuai dengan default, paling di keypair. Nah, keypair kita nggak perlu create new keypair lagi karena kita pakai keypair yang sama yang ini. Nah, sistem cloud demo. Jadi jangan membuat keypair baru. Nah, jika udah kita boleh cek ulang gitu untuk konfigurasinya sudah sesuai atau belum. Dari namanya yang private, terus untuk mesinnya kita pakai yang ini karena 5 T3 Micro
Terus ini sistem call demo prepare-nya, PCA, private, disable, terus nah, kalau udah tinggal kita launch instance. Itu kita tinggal view all instance. Nah, di sini kita udah punya dua instance yang running, yang PPCA yang buat yang public dan yang private. Nah, kalau kita udah launch instance di private dan publiknya PPCA, kita akan membuat PPCB. Nah, kita akan kembali ke service yang PPC. Udah ke sini lagi, kita ke your PPC, terus create. Nah, di sini kita akan membuat PPCB hampir sama dengan yang PPCA. Nah, untuk name tag-nya PPCB. Untuk IPv nya sesuaikan dengan konfigurasi. Ini tuh 10. Nah, ini tuh satunya ketutup. 10, 10, 0, oh 10, 200, 0, 0, slash 16. Nah, untuk teksnya PPCB, kita cek lagi. PPCB 10, 0, 0, slash 16. Nah, kita create. Selanjutnya kita akan buat subnet. Subnet ada di sini. Terus kita create subnet. PPC-nya kita pilih yang B. Terus untuk subnet setting, subnet name-nya PPC B, subnet private. Karena kita akan membuat yang private terlebih. Nah, untuk availability zones-nya, bisa ini diganti dengan preference saja. Untuk ininya 10, 1, 8. Selanjutnya, sini untuk name-nya kita samakan PPCB subnet private. Tinggal kita create subnet. Terus kita lanjut untuk mengedit root tables. Di sini kita create root table-nya dulu. PPC BRT private. Terus PPC-nya yang drop dan row-nya kita pilih yang PPCB. Terus buat teks kita sesuaikan PPCB root table private atau RT. Kita create. Terus nah kalau udah hijau berarti udah terbuat si PPC, si root table dari PPCB-nya yang private. Nah, kita juga perlu mengubah sample association-nya. Kita masuk ke root table. Si BRT private. Sample association. Lihat ke sini. Nah, edit. Nah, kita asosiasikan kepada PPCB subnet private. Setelah itu tinggal save association. Nah, ini sama dengan yang private TA, kita nggak perlu menambahin rute agar terhubung ke internet gateway karena dia private. Terus kita lanjut untuk langkah E, kita perlu mengedit root table. Oh, kita langsung ke ini, ke instance. Karena udah ada root table udah diedit, udah diasosiasi juga, sampai udah selesai, VPC juga udah, kita lanjut ke launch instance di sini. Kita launch instance dulu. Nah, kita bak settingsnya sini. Ininya samakan dengan yang punya free tire. Yang T3 micro.
Nah, di networksnya di sini nih, edit. Kita pilih yang VPC B. Nah, kita pilih yang private subnetnya. Terus untuk auto assign public IP-nya, karena dia private, kita disable. Terus security group name-nya VPC B JKT. Private. Buat deskripsi juga disamakan dengan security group name VPC B JKT private. Ini sih. Nah, security group name. Terus ke atas dulu deh. Ke teks. Nah, di teksnya VPC B isi 2 private. Nah, di bagian source-nya security group, kita buatkan di tipe SSH, type SSH-nya. Nah, ini type SSH-nya, source type-nya diganti ke custom. Source-nya 10.10 atau 10 10 1 nah ini 4 nah kalau udah eh di sini nah kita harus nambahin rules dulu di sini add security group rule. Nah di sini was security group rule-nya type-nya ganti, jangan custom TCP, berarti yang ini nih. Oh, TCP IP people, terus source-nya custom biar bisa di custom. Nah, source-nya 10.100.1.024. Nah, jangan lupa kita tambahin KIPR. KIPR-nya kita pakai masih yang sama, yang sistem upload demo. Jadi kita jangan create new KIPR atau KIPR baru. Kita pakai ini aja. Nah, kita cek ulang. Sini memang test itu ini sudah 3 mikro sistem upload demo. PCB sama private disable. Ini coba di private. SH. Nah, kalau udah, tinggal kita launch instance. Nah, kita udah sukses launch instance di VPC B yang private. Jadi kita sekarang total punya 3 instance, yaitu yang ada yang di VPC A yang public, VPC A yang private, dan VPC B yang private. Nah, setelah itu kita akan melakukan SSH. Nah, kita buka dulu command prompt. Nah, di sini kita masuk ke CD downloads buat masuk ke biar kita nyari paper. Ya. Terus itu kita lakuin SSH dulu. SH strip I sistel, masukin nama file KPR yang tadi kita buat, sistel cloud demo file. Nah, isi 2 add isi 2 strip user add. Nah, ini tuh kita pakai alamat public IP dari VPC A. Nah, kita cari dulu di sini ke instance. Terus kita cari di sini. VPC A yang public mana? Ada di sini deh. Oh, ini yang private-nya masih initializing. Belum running. Yang public dulu.
Pilih yang ini, kita copy. Terus Komenfo di sini usernya. Nah, kita copy, terus enter. Nah, yes, kita yes aja. Nah, udah masuk. Kita udah SSH. Setelah itu kita akan SSH ke private app. Nah, oh, kita cari dulu private address yang VPCA-nya dulu. Sini. VPCA semua yang private. Bentar. Selanjutnya kita akan melakukan SSH ke VPC private A dari VPC public A. Nah, kita lihat dulu sintaksnya. Sintaksnya di sini kita salin dulu private dari VPC A. Nah, kita cari di sini di VPC A private. Nah, kita salin. Ini Kemenpom terus. Nah, SSH. Isi 2 user add private IP-nya kita salin yang barusan. Nah, yes dulu. Nah, di sini kita kelihatan ya permission denied atau izinnya itu ditolak gitu. Kenapa? Karena di si VPC publiknya itu kita belum punya keypair-nya, jadi nggak ada file keypair di situ. Jadi kita harus membuat dulu si konfigurasinya. Kita buka dulu file keypair yang sedang kita download. Memakai Notepad. Taruh. Kita cari dulu di file download. Nah, selanjutnya agar kita bisa masuk ke private A, karena barusan kan belum ada keypairnya, kita akan masukkan keypair dulu ke instance A yang publik. Nah, untuk sintaksnya, bisa di sini. Bentar. Sistel Cloud Demo. Nah, di sini kita masukin dulu si file kayak nah ini kita copy, terus kita paste. Nah, di sini ctrl x yes enter. Nah, kalau udah kita change permission chmod 400 cloud demo. Nah, ini tuh buat ngubah permissionnya gitu. Chmod atau vista demo. Enter. Nah, kalau udah kita akan coba SSH lagi ke instance yang private yang A dari VPC A dari instance A public. Nah, kita copy dulu yang private-nya sini, kita copy terlebih dahulu, control kan sini control. Nah, di sini kita masukkan SSH strip I tanda kutip jangan lupa sistel cloud demo
isi 2 strip user add, nah kita masukin private IP dari A. Nah ini for demo resident users. Nah kita udah bisa masuk. Setelah itu kita akan coba melakukan SSH dan ping ke VPC B private. Nah kita salin dulu alamat IP private dari B, kita salin di sini, terus masuk lagi. Sini SSH isi 2 strip user add private IP, masukin, terus kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat connection timeout gitu. Kenapa? Karena emang kita belum melakukan VPC peering connection dari A ke B. Nah, kita coba ping juga nggak akan bisa gitu. Ping, kita coba ping. Coba ping CTRL-C. Nah, jadi kita bisa lihat no received 100% paket loss. Nah, itu kita emang nggak bisa gitu karena emang kita belum melakukan VPC peering. Nah, buat melakukan peering connection itu kita harus buat dulu. Kita masuk lagi ke service yang VPC. Kita ke VPC peering connection yang di sini. Terus create. Nah, sini kita coba buat dulu namanya sesuai konfigurasi. Sebentar. Nah, di sini ada nih. VPC A, VPC B, peering. Nah, di sini VPC A, VPC B peering. Kemudian untuk VPC requesternya kita pilih VPC yang A. Nah, buat acceptor atau penerimanya kita buat yang B. Nah, pilih yang B. Setelah itu teksnya udah sama atau belum, kita lihat dulu. Nah, oke, ini VPC A, VPC B peering, terus kita create peering connection. Nah, ini kita udah berhasil membuat peering connection dari A ke B gitu. Nah, kalau udah, selanjutnya kita perlu mengaccept atau menerima dari receive request peering gitu. Nah, ini ada actions, accept request. Nah, di sini yes, accept request. Nah, udah di close. Nah, di sini udah di accept permintaan koneksinya. Setelah itu kita juga harus mengubah root table dari si VPCA RT private-nya. Nah, kita masuk ke root tables. Kita pilih yang VPCA RT private. Terus action, edit roots. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, sini kita tambahkan rootnya di sini add root agar bisa berkomunikasi dari A ke B. Untuk destination-nya kita masukkan alamatnya 10200 titik 1 titik 0/24.
Untuk targetnya VPC yang piring connection dulu, terus pilih yang nah ini yang dibuat. Nah, setelah itu kita save routes. Nah, save change. Nah, di sini udah terupdate route-nya. Habis itu kita masuk ke nah, jangan lupa juga kita ngubah ke si routables yang B juga. Kan tadi baru ubah yang A. Nah, sini routables-nya yang B di sini isi BRT private, terus action, edit routes, di sini seperti ini, terus tambahkan add route. Nah, destination-nya itu yang punya si A 10.0.1.024, targetnya piring connection. Nah, yang ini. Udah. Kalau udah, tinggal kita save change. Nah, udah warna hijau berarti sudah di-update si route tables-nya. Udah diedit. Dan editnya sudah pas di-update. Nah, kita akan coba balik lagi ke... Nah, di sini kita masih ada di instance yang private. Nah, kita akan coba ping private si B. Nah, kita coba di sini kita ke service lagi, ke isi 2. Terus kita masuk ke instance. Terus pilih VPC. Kita kan udah ada di VPC A private, kita bakal nge-ping yang di VPC B. Nah, copy dulu sini private address-nya. Nah, habis itu kita coba ping. Ping nih. Atau enggak? C. Nah, sih kita bisa lihat nih, yang tadi kan 10% paket loss. Nah, sekarang itu 0% paket loss. Dan 3 paketnya keterima semua gitu. Kenapa? Karena kita udah berhasil membuat peering connection. Jadi si antara si A private dan B private ini bisa berkomunikasi antara A dan B gitu. Sudah Nah, kita akan coba SSH nih ke VPC B private. Dari si VPC A private. Nah, untuk sintaksnya SSH isi 2 strip user add private IP yang tadi yang B, masukin, enter, yes. Nah, di sini lagi nih permissionnya denied. Gitu. Nah, kenapa denied? Karena emang kita belum punya file KPR di A, di private A gitu. Tadi kadang kita baru masukin si file KPR-nya di public A. Gitu. Sekarang kita bakal masukin si file KPR di private A. Caranya sama kayak yang tadi, nano system cloud demo enter. Ini kita paste lagi si file KPR-nya. Ini, kita copy dulu. Terus kita copy, terus masukin ke nano. Dan ini kita paste kanan, ctrlx, y, dan enter. Nah, udah. Kita sekarang ubah permission dulu, chmod 400, system, cloud, demo, sini. Nah, buat ubah permission kita enter. Nah, udah. Di situ kita bakal coba SSH lagi ke instance PPCB private gitu. Nah, caranya SSH strip I, tanda kutipnya jangan lupa, system cloud demo com. Isi 2 strip user, kita masukin si yang private B. Nah, ini private-nya copy, kita masukin di sini isi 2 user. Nah, SSH. Nah,
Nah, kita udah bisa berhasil masuk gitu di sini. Kita udah berhasil masuk ke instance VPC B private. Nah, sesuai tadi arsitektur praktikum, si A sama B ini harus berkomunikasi. Nah, sekarang kita akan coba ngeping A dari B itu. Dari A private, ngeping A private dari B private. Karena gimana caranya kita coba ping dulu di sini. Ping, kita masukin yang private A di sini. Private ini terus command prompt ping ping ctrl-c. Nah, kita lihat di sini masih 100% paket loss gitu, gagal. Dari si ping dari B ke A, B private ke A private itu masih gagal gitu. Nah, itu karena kita belum punya si rules yang bisa membuat mereka berkomunikasi gitu. Nah, gimana caranya? Kita harus konfigurasi dulu, ubah konfigurasi dari security groupnya. Kita masuk dulu, aduh, bentar. Kita masuk ke VPC IC2 private. Nah, di sini kita masuk ke security. Sini terus kita klik yang ini VPC AJKT private. Nah, di sini ada inbound rule, kita edit inbound rules-nya. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita bisa lihat di modul. Nah, add rules-nya seperti ini. Kita add rule, kita tambahkan rules gitu. Agar si B dan A ini bisa berkomunikasi, dapat terhubung. Kita add rule dulu. Nah, ini inbound rule yang kedua. Tambahkan type-nya kita ganti ke all isi ICMP IPv4. Buat source type-nya custom gitu biar kita bisa kita tambahkan 10.200.10. Nah, ini dah. Terus itu tinggal kita save rules aja. Nah, di sini kita udah berhasil mengupdate, berhasil memodifikasi security group yang ada pada VPCA JKT private gitu untuk menambahkan rules baru. Nah, kita balik lagi ke command prompt itu buat coba ngeping si VPCA dan VPCA private dari VPCB private gitu. Kita coba salin lagi alamat IP-nya ada di sini. Di sini, bentar. Ya, ke details. Nah, private IP for address. Kita coba ping lagi. Nah, kita enter. Nah, ctrl-c. Nah, di sini kita bisa lihat nih hasilnya 3 receiver atau 3 penerima dan 0% paket loss itu berbeda dengan yang 1% paket loss gitu. Kenapa? Karena kita udah mengubah konfigurasi dari si VPC masing-masing VPC agar mereka bisa berkomunikasi gitu dengan cara menambahkan rules gitu. Yang all ICM ICMP4 gitu. P4. Nah, kita jadi modul. Kita udah coba isi. Nah, ini adalah langkah terakhir dari modul gitu, karena kita udah bisa membuat si dua VPC ini berkomunikasi gitu, baik dari private-nya gitu. Nah, sesuai dengan arsitektur praktikum, kalau si A dan B ini harus berkomunikasi, dan kita berhasil membuat mereka berkomunikasi dengan cara menggunakan koneksi peering atau peering connections dan menambahkan rules gitu pada security group. Nah, selanjutnya karena kita udah selesai, kita bakal clean up semua komponen yang digunakan di AWS. Caranya kita pertama-tama kita terminate dulu masing-masing instance. Di sini satu-satu bisa semuanya deh instance state. Nah, di sini ada instance state, kita tinggal terminate aja. Terminate. Nah, di sini terminate. Nah, di sini lagi instance state-nya atau status dari sini masih shutting down. Kita tunggu dulu sebentar. Hmm. Kita tunggu statusnya sampai terminated. Nah, di sini status dari masing-masing instance-nya udah terminate semua gitu.
berarti udah berhasil determinasi. Terus yang harus kita clean up selanjutnya adalah si VPC peering connection. Kita pindah ke VPC service-nya. Kita pilih peering connection dulu. Nah, di sini kita pilih peering connection yang udah kita buat yang VPC A, VPC B, peering, kita action, terus di sini di laptopnya aja deh, rootable-nya sekalian dihapus saja. Ya, kita lihat di sini. Delete. Nah, sudah statusnya sudah di laptop kita sini juga udah ada nih, successfully delete peering connection, jadi udah terhapus. Yang harus di clean up selanjutnya itu adalah seluruh VPC. Kita pindah ke VPC di sini. VPC A, VPC 11 di downloadnya. Action di delete VPC. Delete. Udah. VPC A. Action delete juga. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja yang dihapus, yang bakal ikutan dihapus tuh si internet gateway-nya, rootable-nya, sama subnet-nya gitu. Nah, kita delete. Lagi. Nah, di sini delete subnet gitu. Kita lihat subnet. Nah, udah kosong. Ini tuh yang default itu. Kenapa bisa langsung kehapus? Karena tadi kita barusan waktu kita ngapus VPC, ada beberapa komponen yang bakal kehapus juga. Di antaranya ada internet gateway, subnet, dan rootable bakal kehapus setelah kita ngapus virtual private code yang terkait gitu. Karena clean up sudah dilakukan dan praktikum juga sudah selesai. Untuk video ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.